Berikut ini adalah kisah episode 1. Wali Paidi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Episode 1. Panggilan dari Selatan. Di sebuah dusun terpencil di Jawa Timur, Wali Paidi sedang duduk santai di bawah pohon jambu, menyeruput kopi dan mengisap rokok klobot. Penampilannya sederhana, kain sarung kumal, kemeja putih lusuh, dan belangkon yang selalu miring ke kanan. Warga menyapanya dengan canggung, karena meski terlihat gila, setiap ucapannya sering terbukti terjadi. "Paidi, kamu kapan timulai waras?" Celetuk Pak Lurah. "Waras iku nisbi. Lurah, sing penting aku nganggu, tapi dengar tani," jawab Paidi sambil tersenyum nyeleneh. Namun malam itu berbeda. Saat langit mulai gelap dan hujan rintik turun, Paidi tiba-tiba terdiam. Pandangannya kosong mengarah ke selatan. Angin bertiup aneh, seolah menyampaikan pesan gaib. "Waktu neteka," gumamnya pelan. Ia bangkit, mengganti pakaian dengan kain putih, dan membawa setangkai bunga kenanga serta segenggam kembang 7 rupa. Ia melangkah tanpa pamit, menyusuri jalan setapak menuju pantai selatan. Tak ada yang tahu, Wali Paidi sedang memenuhi panggilan dari dunia gaib. Di pantai Parangkusumo, 3 hari kemudian, tubuh Paidi ditemukan oleh nelayan. Duduk bersila menghadap laut, seperti orang bertapa. Tapi anehnya, tidak basah sedikit pun. Saat ia membuka mata, ia berkata, "Laut Kidul wis or tenang." Ratu ngajak omong, tapi or kabah ngerti basane. Orang-orang mengira Wali Paidi kerasukan, tapi bagi para pini sepuh, itu pertanda Wali Paidi telah menembus alam gaib. Penggalan perjalanan batin. Dalam kondisi tirakat yang dalam, Wali Paidi tiba di pantai Parangkusumo saat malam Jumat Legi. Ia menggelar kain putih, menaruh bunga di depannya, dan membaca dizikir pelan. Angin laut mendadak berhenti. Langit jati sangat sunyi. Dari tengah ombak, muncul kabut kehijauan. Sosok wanita cantik berbaju kebaya hijau berjalan di atas air. Rambutnya tergerai panjang, oranya menggetarkan jiwa. "Wali Paidi," suaranya merdu, tapi penuh wibawa. "Kau telah kupanggil lewat mimpi-mimpi banyak orang. Hari ini, aku ingin berbicara tentang keseimbangan dunia." Wali Paidi menunduk hormat, namun tetap dengan gaya khasnya. "Aku mong wong deso, Nyi, tapi nenek jenengan mundang. Yo tak ladeni." Penutup episode 1. Percakapan antara dua alam itu baru akan dimulai, dan Wali Paidi, meski terlihat sembrono, memikul tanggung jawab besar dari Ratu Laut Selatan. "Kau menjadi perantara, bukan pemimpin. Ingat, Paidi, mereka hanya percaya pada yang jujur meski tampak gila." Kabut menutup pantai. Episode 1 berakhir dengan Wali Paidi tertidur di atas pasir, sementara suara gamelan halus terdengar samar dari laut. Berikut ini lanjutan episode 3. Wali Paidi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Genre spiritual mistis penuh sindiran khas Wali Paidi. Episode 3. Misi gaib Wali Paidi. Setelah pulang dari pantai selatan, Wali Paidi tak lagi seperti dulu. Sekilas, ia tetap terlihat nyentrik ngopi di warung, ngobrol sama orang gila, atau tidur di masjid tanpa wudhu. Tapi diam-diam, banyak yang menyadari satu hal. Setiap kata-kata Paidi kini mengandung makna dalam yang misterius. "Ngaku Ustadz, tapi dolanan pesugihan. Ngaku Ustadz, tapi dompleng nama wali. Ning ngomong soal sabar, langsung ngamuk pas dimaki. Hehe, kui sing kudu ditambal." Kata-katanya seperti candaan biasa, tapi menusuk bagi yang merasa. Misi pertama, mengusir penunggu desa. Suatu malam, warga dusun Wates datang ke rumah Wali Paidi. Mereka minta tolong, sebab desa mereka diteror oleh penampakan hitam tinggi besar sosok makhluk gaib penjaga pesugihan yang mulai mengganggu anak-anak kecil. "Wali, jenengan aiso bantu?" tanya kepala dusun ketakutan. Wali Paidi cuma senyum santai. "Ngegih, tenang weh, tapi aku minta satu syarat." "Syarat apa, Pak Wali?" "Ngombe kopi lan wedang jahe sak dusun." Malam itu, Wali Paidi pergi ke ujung hutan desa, membawa kendiar, kemenyan, dan daun kelor. Ia tak membaca mantra yang rumit, hanya bersiul dan sesekali berucap, "Hei, Jin, saiki wes zaman digital. Ora usah numpang manggon ning dusun. Ayo mudhun we, golek kos anyar nang alammu."
Lalu ia menancapkan keris kecil pemberian Nyi Roro Kidul ke tanah. Dalam hitungan detik, angin berhenti. Langit mendadak terang, dan suara lolongan aneh terdengar dari balik pohon. Sosok tinggi besar itu muncul, api langsung mengecil, lalu lenyap seperti debu. Warga terperangah. Gusti, iki beneran wali. Dudu, aku iki tukang guyon, tapi Gusti Allah sing ngijini, sahut Paidi sambil tertawa. Pesan dari Ratu Laut. Malam harinya, Paidi bermimpi. Dalam mimpi itu, Nyi Roro Kidul muncul di balik tirai hijau, membawa cermin perak. Kau berhasil, Paidi. Tapi ingat, semakin kau dikenal, semakin besar cobaanmu. Banyak yang akan memujamu. Lebih banyak lagi yang akan membencimu. Paidi menatap cermin. Di sana ia melihat bayangan dirinya. Berubah jadi sombong, dipuja-puja, dan akhirnya jatuh. Aku cuma pengen nyambung kauro, Nyi. Mor pengen disembah. Nek ono sing ngeluh, tak tanggapi. Nek ono sing nyombong, tak guyonin. Nyi Roro Kidul tersenyum. Kalau begitu, lanjutkan lakumu. Tapi jangan lupa, suatu saat, kau akan diuji. Bukan oleh setan, tapi oleh pujian. Penutup episode 3. Kini nama Wali Paidi mulai dikenal di berbagai daerah. Tapi ia tetap menolak dipanggil Kia, Ustadz, apalagi Mbah. Aku iki Paidi, or perlu gelar. Namun malam-malamnya makin aneh. Ia sering berbicara sendiri, sesekali menangis saat subuh, dan kadang tiba-tiba menghilang selama berhari-hari. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Paidi masih manusia, atau sudah jadi jembatan antara dunia? Berikut ini lanjutan episode 3, Wali Paidi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Genre, spiritual mistis penuh sindiran khas Wali Paidi. Episode 3, Misi Gaib Wali Paidi. Setelah pulang dari pantai selatan, Wali Paidi tak lagi seperti dulu. Sekilas, ia tetap terlihat nyentrik ngopi di warung, ngobrol sama orang gila, atau tidur di masjid tanpa wudhu. Tapi diam-diam, banyak yang menyadari satu hal. Setiap kata-kata Paidi kini mengandung makna dalam yang misterius. Ngaku Ustadz, tapi dolanan pesugihan. Ngaku Ustadz, tapi dompleng nama wali. Ning ngomong soal sabar, langsung ngamuk pas dimaki. Hehe, kui sing kudu ditambal. Kata-katanya seperti candaan biasa, tapi menusuk bagi yang merasa. Misi pertama, mengusir penunggu desa. Suatu malam, warga dusun Wates datang ke rumah Wali Paidi. Mereka minta tolong, sebab desa mereka diteror oleh penampakan hitam tinggi besar sosok makhluk gaib penjaga pesugihan yang mulai mengganggu anak-anak kecil. Wali, jenengan aiso bantu? Tanya kepala dusun ketakutan. Wali Paidi cuma senyum santai. Ngigih, tenang weh, tapi aku minta satu syarat. Syarat apa, Pak Wali? Ngombe kopi lan wedang jahe sak dusun. Malam itu, Wali Paidi pergi ke ujung hutan desa, membawa kendiar, kemenyan, dan daun kelor. Ia tak membaca mantra yang rumit, hanya bersiul dan sesekali berucap, "Hei, Jin, saiki wes zaman digital. Ora usah numpang manggon ning dusun. Ayo mudhun we, golek kos anyar nang alammu." Lalu ia menancapkan keris kecil pemberian Nyi Roro Kidul ke tanah. Dalam hitungan detik, angin berhenti, langit mendadak terang, dan suara lolongan aneh terdengar dari balik pohon. Sosok tinggi besar itu muncul, api langsung mengecil, lalu lenyap seperti debu. Warga terperangah. Gusti, iki beneran wali. Dudu, aku iki tukang guyon, tapi Gusti Allah sing ngijini, sahut Paidi sambil tertawa. Pesan dari Ratu Laut. Malam harinya, Paidi bermimpi. Dalam mimpi itu, Nyi Roro Kidul muncul di balik tirai hijau, membawa cermin perak. Kau berhasil, Paidi. Tapi ingat, semakin kau dikenal, semakin besar cobaanmu. Banyak yang akan memujamu. Lebih banyak lagi yang akan membencimu. Paidi menatap cermin. Di sana ia melihat bayangan dirinya. Berubah jadi sombong, dipuja-puja, dan akhirnya jatuh. Aku cuma pengen nyambung kauro, Nyi. Mor pengen disembah. Nek ono sing ngeluh, tak tanggapi. Nek ono sing nyombong, tak guyonin. Nyi Roro Kidul tersenyum. Kalau begitu, lanjutkan lakumu. Tapi jangan lupa, suatu saat, kau akan diuji.
bukan oleh setan, tapi oleh pujian. Penutup episode 3. Kini nama Wali Paidi mulai dikenal di berbagai daerah. Tapi ia tetap menolak dipanggil Kiai, Ustadz, apalagi Mbah. Aku Iki Paidi, perlu gelar. Namun malam-malamnya makin aneh. Ia sering berbicara sendiri, sesekali menangis saat subuh, dan kadang tiba-tiba menghilang selama berhari-hari. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Paidi masih manusia? Atau sudah jati jembatan antara dunia?